dan teman-teman sudah berusaha ngotak-atik datanya, masih adakah permasalahannya? Nah, kemarin ada beberapa teman-teman yang bertanya kepada saya, misalnya saya mendapatkan data, terus kemudian datanya itu sebetulnya milik satu orang penjual, namun dibeli oleh dua orang yang berbeda dengan objek. Saya pikir nggak apa-apa dipakai sebagai dua data. Ya, sebagai dua data sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya datanya itu milik satu orang, penjualnya satu orang, pembelinya juga satu orang. Nah, kalau yang seperti ini, seolah-olah jual belinya cuma satu walaupun objeknya dua. Tapi kalau objeknya ini memang letaknya berbeda, nggak apa-apa. Misalnya yang satu di jalan ini nomor 1, yang satunya lagi di jalan ini nomor 10, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dempetan, itu sebetulnya seolah-olah objeknya cuma satu, tapi karena kondisi sertifikatnya dua, maka seolah-olah terpecah. Nah, saya lebih menyarankan kalau penjualnya satu dan pembelinya satu, walaupun objeknya itu dua berdekatan atau sebetulnya objeknya itu satu hamparan tapi cuma sertifikatnya dua, saya lebih menyarankan mencari data pembanding yang lain. Itu boleh dipakai tapi cukup satu saja. Kenapa demikian? Karena untuk lebih mencerminkan nilai pasar. Ya, kalau itu kau pakai dan datamu cuma 3, berarti 2/3-nya data itu dikontrol oleh penjual dan pembeli yang sama tadi. Sehingga dalam tanda kutip kurang mencerminkan nilai pasar. Seolah-olah datamu itu cuma 2. Karena yang 2 data tadi dipakai sudah mengontrol, mempunyai peran yang besar terhadap data pasarmu. Itu ya. Yang penting syarat mengenai data pasar dan nilai pasar itu terpenuhi. Tidak ada hubungan istimewa, terus kemudian nilainya memang mencerminkan transaksi yang wajar yang terjadi di pasar. Bukan merupakan hubungan istimewa. Penjual merupakan orang yang memang berniat untuk menjual. Sebaiknya pembeli memang orang yang berminat untuk membeli dalam kondisi nilai pasar. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kondisinya seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi kita selanjutnya terkait dengan penilaian tanah dengan menggunakan pendekatan data pasar. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sementara belum ada? Oke ya, kalau belum ada nggak apa-apa, tapi ya intinya kalau dengan menggunakan penilaian pendekatan data pasar, kalian harus benar-benar mencari data pasar. Ya, untuk teman-teman yang belum mendapatkan data pasar gitu ya, karena kondisinya seperti ini, ya sebaiknya tidak berkontak langsung lah dengan calon penjual maupun dengan data-datanya. Ya, kalian bisa menggunakan sarana daring, sarana online, dan menggunakan fasilitas-fasilitas itu untuk kondisi yang sekarang. Oke, teman-teman, saya lanjutkan untuk materi kita selanjutnya. Oke ya, materi ini sebetulnya hampir sama lah dengan kita pertemuan ke-8. Cuman kalau pertemuan kita ke-9 ini tak keterkaitan kita dalam melakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan biaya. Nah, kalian juga saya bebaskan. Silakan menggunakan metode atau cara seperti apa dalam melakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan biaya. Artinya, kalian boleh menggunakan metode yang menggunakan DKPB, seperti punyanya DJKN, silakan. Kalian menggunakan metodenya DBKB
dengan menggunakan DBKB 2000-nya DJP juga silahkan. Yang penting database-nya dua-duanya diperbaiki. Ya, dengan mencantumkan data atau dengan mencantumkan apa namanya sumber data maupun harga material upah yang terbaru yang ada di wilayah kalian masing-masing. Yang bisa kalian peroleh dari PU, yang bisa kalian peroleh dari toko material, yang bisa kalian peroleh dari PU, toko material, terus kemudian yang bisa kalian peroleh dari pemborong, arsitek, maupun kontraktor sipil yang ada di wilayah kalian. Atau kalian mau bikin RAB sendiri pun, juga nggak ada masalah. Kalian searching-searching mendapatkan RAB seperti yang ada di rumah kalian, tinggal luasannya diganti, tinggal volumenya diganti, sudah menjadi RAB yang ada di rumah kalian. Misalnya, kalian rumahnya di perumahan misalnya, tipe 45 atau tipe 36. Terus katakanlah belum direnovasi gitu ya, anggap aja belum direnovasi. Terus kalian searching, didapatkan rumah tipe 45, RAB-nya nilainya sekian. Nah, sehingga kalian cek posisi rumah yang kalian dapatkan di internet itu adanya di mana. Misalnya kalau rumah kalian ada di Magelang misalnya, terus datanya didapatkan rumah tipe 45 di Semarang. Nah, tentunya ada perbedaan biaya material, biaya tukang yang ada di Magelang dan ada di Semarang. Nah, tinggal kalian sesuaikan saja yang berbeda. Misalnya kalau ongkos tukang di Semarang satu harinya 120.000. Sedangkan kalau di Magelang misalnya cuma 110.000, yaitu disesuaikan ongkos tukangnya. Ongkos kenek di Semarang 100.000, ongkos kenek di Magelang misalnya 80.000, ya disesuaikan. Batu, pasir, kerikil di Magelang mungkin lebih murah daripada di Semarang. Di Magelang tinggal ngeruk di sungai gitu kan, karena hasil dari letusan Gunung Merapi tinggal ngeruk di sungai. Kalau di Semarang harus ada transportasi dari Magelang ke Semarang untuk membeli pasirnya misalnya, sehingga harganya lebih mahal di Semarang dan lain sebagainya. Nah, itu silakan teman-teman berkreasi sendiri. Begitu pula dengan terkait dengan penyusutan. Penyusutannya teman-teman kalau misalnya menggunakan DKPB bisa mengikuti penyusutan yang berlaku di DJKN. Kalian cari sendiri gitu ya. Apa namanya penyusutan bangunan yang ada di DJKN. Gitu kan, ada SE atau ada aturannya gitu ya. Kalian bisa searching di internet. Ya bisa cari-cari sendiri atau cari di Perpustan misalnya. Aturan-aturan terkait dengan penyusutan yang ada di PKN di DJKN. Terus kemudian kalau di DJP, kalau di DBKB 2000, penyusutannya sudah ada, jadi tidak perlu mencari lagi. Terus kalau kalian menggunakan aturannya PU atau menggunakan aturan konsultan atau kontraktor yang ada di wilayah masing-masing, nah untuk penyusutan bisa berbasis dengan penyusutan biaya. Yang artinya gini, penyusutan fisik, penyusutan ekonomis, dan penyusutan fungsional kalau menggunakan DBKB itu sudah dirangkum menjadi satu penyusutan. Namun demikian, kalau mau membuat 3 penyusutan juga tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Khusus untuk penyusutan fisik gitu ya. Khusus untuk penyusutan fisik itu biasanya bisa diekuivalenkan dengan biaya. Sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Misalnya lantaimu ada yang pecah.
berarti ada kerusakan fisik untuk memperbaiki lantaimu yang pecah. Biayanya berapa kalau memperbaiki lantai yang pecah? Nah, sebesar biaya memperbaiki lantai yang pecah. Terus cat. Karena rumah lama, catnya sudah pada kusam. Biaya yang diperlukan untuk mengecat rumah. Nah, sama dengan kerusakan fisik atau penyusutan fisik. Kalau mau menggunakan umur juga silahkan, boleh juga. Gitu teman-teman ya. Oke. Terus selanjutnya, nah nanti kita sama seperti kemarin, kita diskusi. Kalau memang terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan penilaian bangunan yang kalian lakukan, ya. Nah, penilaian bangunan ini sebetulnya kita lakukan terhadap bangunan kita sendiri maupun terhadap bangunan data pembanding. Jadi kalau kalian mendapatkan data pembanding berupa tanah kosong, maka akan enak. Nilai tanah kosongnya itu indikasi yang pertama, ya dari nilai tanah kosong itu per meternya berapa. Tapi kalau kalian dapatkan data pembandingnya tanah dan bangunan, maka kalian harus mengurangkan dulu bangunannya itu. Jadi misalnya gini, ada rumah yang ditawarkan tanah dan bangunan ditawarkan seharga 500 juta. Berarti proses kalian pertama kali ini penawaran atau ini jual beli. Kalau ini penawaran berarti harus dikurangkan dulu dengan lakunya ini berapa sih? Oh, kalau ditawarkan 500 juta kemarin kan sudah kita simulasikan sama teman-teman sama si Putu dan teman-teman. Kalau misalnya lakunya 500 juta si Fikri, oh itu berarti lakunya berarti misalnya 470 juta. Nah, ketemu nih. Oh, berarti kalau terjadi transaksi di angka penawaran 500 juta, harga transaksinya 470 juta. Nah, terus angka 470 itu adalah nilai tanah dan nilai bangunan pembanding. Harga tanah atau nilai tanah dan nilai atau harga bangunan pembanding. Nah, untuk mencari nilai atau harga tanahnya, berarti kalian harus mencari nilai bangunannya. Nah, biar nilainya itu bagus, biar harganya sesuai, ya berarti kalian harus mencari nilai bangunannya dengan metode yang sama dengan kalian menilai bangunan yang dinilai. Misalnya dengan menggunakan DKPB, misalnya dengan menggunakan DBKB, dan lain sebagainya. Sehingga nilai tanah sama dengan nilai properti tadi yang sudah dikurangi dengan angka penawaran tadi, dikurangi nilai bangunannya. Misalnya diketahui nilai bangunannya 250, berarti nilai tanahnya tinggal 220. Nah, kemudian tinggal dibagi dengan luasannya. Berarti nilai tanah per meter, berarti berapa kalau luasannya 100, ya berarti tinggal 2.200.000. Nah, angka per meter 2.200.000 ini tinggal dibandingkan dengan pembanding yang lain, tinggal dibandingkan dengan data-data yang lain, dianggap data pembanding 1, data pasar 2, data pasar 3. Oke ya, jadi bangunan ini kecuali penilaian bangunan ini kecuali kita melakukan penilaian terhadap bangunan kita juga melakukan penilaian terhadap bangunan apabila terdapat data pembanding kita yang berupa tanah dan bangunan. Oke teman-teman, materinya cuma itu. Ya, materinya cuma itu. Sehingga kita dulu kalau ada pertanyaan, kita diskusi dulu. Nanti waktunya setelah diskusi bisa kalian manfaatkan lagi untuk mengerjakan KKP bangunan. Silakan.
Oke teman-teman, eh, untuk rumah-rumah yang ada di pedesaan, atau rumah teman-teman yang modelnya rumah rumah kuno gitu ya, kadangkala ada yang rumahnya itu terpisah antara rumah induk dengan dapur, atau misalnya dengan rumah induk dengan dapur, rumah induk dengan toilet ya, dengan kamar mandi, tempat cuci dan lain sebagainya. Nah, itu hal semacam itu bisa jadi bangunannya lebih dari satu. Yang satu bangunan rumah induk, yang dua bangunan dapur dan bangunan toilet. Nanti nilainya gimana? Ya nilainya digabung. Bangunan rumah induk punya nilai A, bangunan toilet dan bangunan bangunan apa namanya? Dapur punya nilai B, ya nilainya A plus B. Tetap sama, tetap sama. Cuman kan karena terpisah antara rumah satu dengan rumah yang lain, artinya rumahnya itu terpisah. Rumah zaman dulu seperti itu, ada yang terpisah gitu ya. Toiletnya atau kamar mandinya itu kadang-kadang jauh berada di belakang. Nah, mungkin ada teman-teman yang rumahnya seperti itu, berarti bangunannya bisa dibuat bangunan tersebut lebih dari satu. Mungkin itu teman-teman ya. Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Izin tanya, Pak. Oke, Untuk silahkan Fikri. survei harga itu kalau kita pakai apa namanya media online gitu, kira-kira gimana ya, Pak? Apakah diperbolehkan ya, Pak? Kayak pakai Shopee atau Tokopedia gitu. Oke, sebetulnya itu sebaiknya apa namanya, menggunakan harga yang ada, patokan harga yang ada di daerah tersebut, Fikri. Sebaiknya menggunakan patokan harga yang ada di daerah tersebut. Artinya kalau misalnya kamu tinggal tadi di Magelang, ya sebaiknya ya harga yang ada di Magelang, baik itu online maupun offline ya. Baik itu online maupun offline. Dan bisa juga sebetulnya mencari di internet harga-harga yang berlaku di Magelang. Nah, cuma saya sendiri juga tidak tahu ya, apakah kota Magelang dan Kabupaten Magelang itu harganya berbeda atau tidak, atau bisa disamakan juga. Karena kadang-kadang patokan harga antara kota dan kabupaten itu juga berbeda. Ya belum tentu sama. Karena seringkali kan kalau kabupaten itu wilayahnya luas, kalau kota itu wilayahnya sempit. Nah, cuman masalahnya adalah orang kabupaten yang beli di kota itu juga bisa, karena memang batas antara kabupaten dan kota itu cuma batas kecamatan biasa gitu ya. Jadi memang berbeda-beda. Kebetulan saya tinggal di Tangerang. Tangerang, saya Tangerang Kabupaten. Walaupun saya lebih cenderung dekat dengan kota Tangsel dan kota Tangerang, coba. Ya, saya belinya kalau beli material pun di kota Tangerang Selatan, di kota Tangerang gitu. Walaupun saya orang kabupaten, karena rumah saya sekelilingnya adalah kabupaten, kota dan kota Tangsel. Nah, sedangkan Tangerang yang jauh berbatasan dengan Serang sana, kalau beli di kota Tangerang dan beli di kota Tangsel malah jauh gitu loh. Rumah saya itu kabupaten tapi malah batasan dengan Jakarta, kota Tangerang Selatan dan kota gitu ya. Jadi malah 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 belinya seperti itu. Nah, seperti itu Fikri. Nah, cuman sekarang yang kamu tanyakan dengan media online seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, saya lebih cenderung menyarankan kalau kamu mencari di Shopee terkait dengan Tokopedia dan apa ya, dan Shopee, Tokopedia, Lazada, itu menggunakan harga yang ada atau penjualnya yang ada satu daerah denganmu. Jangan menggunakan yang ada
di daerah lain kalau saya pikir, karena mungkin bisa jadi harganya berbeda ditambah dengan ongkos kirimnya. Nanti ongkos kirimnya gimana, Fikri? Kalau mungkin kalau satu daerah mungkin ongkos kirimnya bisa murah sih Pak menurut saya. Atau mungkin dimasukkan juga ya Pak, ongkos kirim. Nah, ongkos kirim kan dimasukkan ya, karena gini, kita hanya beli pasir, sebetulnya kan ada ongkos kirim ya. Cuman mungkin karena sudah dimasukkan ke dalam komponen pasirnya, maka tidak di ini ya, tidak termasuk dalam ongkos kirim gitu ya. Tapi kalau untuk barang-barang elektronik atau misalnya untuk barang-barang bergerak memang dimungkinkan ada ongkos kirimnya. Tapi saya lebih cenderung menyarankan untuk menggunakan data atau penjual yang ada di wilayah kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya kita melakukan penilaian terhadap barang bergerak, walaupun itu barang bergeraknya ada di suatu tempat tertentu, terus kemudian data pembandingnya itu misalnya di wilayah yang sama, tapi terhadap barang tersebut ada biaya kirimnya yang resmi, ada biaya pasangnya yang resmi, biaya-biaya itu bisa dimasukkan ke dalam biaya untuk new replacement cost atau new reproduction cost. Kan ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, itu memang dimungkinkan untuk digunakan sebagai biaya-biaya yang ada pada NRC, baik new reproduction cost maupun new replacement cost. Seperti itu, Fikri. Baik Pak, terima kasih Pak. Karena saya juga agak gimana ya Pak, khawatir itu Pak kalau mau mensurvei harga-harga yang kalau mau langsung ke tempat jual material itu agak ya bisa dibilang khawatir gitu Pak. Jangan. Kalau saya untuk sementara ini, teman-teman saya tidak gini-gini. Saya tahu kondisi saat ini, sehingga saya tidak menuntut kalian untuk meninggalkan rumah. Artinya terkait dengan mata kuliah kita, karena memang kondisi pandemi seperti ini, gitu ya. Saya tahu kesulitan kalian. Saya tahu kesulitan kalian. Cuman pesan saya kan, saya tetap ngomong, kalian tetap harus mencari data semaksimal mungkin. Gitu ya. Apapun caranya itu maksud saya bukan caranya terus keluar rumah, bukan. Tapi kalian bisa baca koran misalnya, kalau yang langganan koran misalnya ya, atau media online, kalian bisa searching di internet. Silakan memanfaatkan, misalnya ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia, boleh dimanfaatkan. Itu yang saya harapkan. Gitu ya. Kalian nggak saya harapkan untuk misalnya keluar dari rumah atau misalnya membuka webnya PU misalnya. Kalian buka webnya PU atau misalnya membuka konsultan, cari-cari data dari konsultan, perencana, konsultan apa namanya pembangunan gedung dan lain sebagainya, melihat harga-harga yang tertera di situ dan lain sebagainya. Itu jadi saya sarankan seperti itu. Saya juga tidak menyarankan kalian untuk melakukan survei keluar dari rumah artinya gitu ya. Cuman kalau misalnya itu harus kalian lakukan, ya mendingan tidak kontak dengan orang. Misalnya gini, kalian di internet ketemu data pembanding tanah dan bangun, data pembanding tanah. Nah, kalian terpaksa harus keluar rumah untuk cuman ngecek bener nggak sih tanahnya ada posisinya di situ, atau kalian mau ngambil foto. Ya udah sendiri aja keluar naik motor atau apa, dipoto sebentar, cepret, terus diidentifikasi semua. Oh, ini lebar depannya seperti ini dikira-kira dari jalan tuh dikira-kira seperti ini, dipoto. Jebret. Kalau perlu langsung aja dipoto semuanya. Artinya kita identifikasi nanti dari fotonya. Yang penting diambil gambarnya dulu. Oh, tanahnya konturnya seperti ini, tinggi rendahnya dari jalan seperti ini, lebar depannya kira-kira sekian, panjangnya kira-kira sekian, bentuknya kotak. Nah, itu misalnya kalian mau mengidentifikasi, jangan harus turun ke lapangan seperti itu. Cepat terus sampai rumah udah bajunya dilepas, mandi semua, keramas,
terus kemudian baru dikerjakan. Saya lebih menyarankan seperti itu. Sejauh mungkin tidak untuk keluar dari rumah. Tapi kalau harus keluar dari rumah, ya teman-teman harus menerapkan protokol yang ketat. Tapi kalau misalnya dari foto yang ada di internet atau di tempat jual beli, kalian sudah bisa mengidentifikasi, ya sudah nggak perlu turun ke lapangan. Oke, teman-teman? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Oke, Fikri. Oke, teman-teman, ayo yang lain. Yang terkait dengan bangunan misalnya. Izin bertanya, Pak. Sebentar. Oke, dengan siapa? Anggitya, Pak. Oke, silakan Anggitya. Begini, Pak. Setahu saya ya, Pak, kalau pakai KKP kan itu dibutuhkan data-data seperti fondasi, terus kuda-kuda, terus slope dan lain-lain ya, Pak. Nah, sedangkan objek penilaian saya itu, Pak, tidak ada data-data seperti itu. Terus bagaimana ya, Pak? Mohon arahannya. Terima kasih, Pak. Objek penilaian kan yang kamu gunakan rumahmu sendiri ya, Anggit ya? Kebetulan kalau saya rumah kakak saya, Pak. Karena waktu itu kalau saya kan rumahnya masih kontrak, Pak. Jadi waktu itu tidak untuk surat-surat yang waktu pertemuan pertama itu kan nggak ada, Pak. Jadi pakai rumah kakak saya yang kebetulan juga lumayan dekat dari rumah saya. Oh ya, yang penting oke. Nah, mohon maaf, rumahnya rumah sendiri dalam artian bangun sendiri atau rumah bangun sendiri atau rumah perumahan? Artinya kayak KPR, kayak rumah-rumah yang dibangun oleh developer gitu. Rumah KPR, Pak. Masih KPR. Nah, oke, kalau rumah KPR pada umumnya ada IMB-nya. Dan ada IMB-nya, walaupun IMB-nya itu IMB massal, pada umumnya ada IMB-nya. Cuman memang seperti ini Anggita. Kalau misalnya rumah itu masih KPR, masih belum dalam tanda kutip lunas, kadang-kadang atau seringkali kita tidak mempunyai kopinya terhadap IMB dan data-data itu. Jadi data-data itu adanya memang di bank, kalau memang masih KPR. Sehingga memang akan menjadi kesulitan terhadap data-data yang seperti itu. Nah, kalau memang ada kopi IMB-nya, biasanya kalau rumah KPR sih surat-suratnya lengkap. Biasanya kalau yang di KPR kan di bank itu surat-suratnya lengkap. Kenapa? Bank pun tidak akan memberikan kredit pemilikan rumah kalau surat-suratnya juga tidak lengkap. IMB ada, walaupun IMB massal. Jadi IMB massal itu artinya gini, nanti tiap-tiap rumah akan diberikan kopi IMB-nya. Tapi IMB-nya itu hanya IMB tipe 45 ada 50 rumah, IMB tipe 36 ada 10 rumah, IMB tipe ini ada 20 rumah nomor ini gitu ya. Nanti itu tiap-tiap rumah akan diberikan salinan IMB itu. Nah, kalau sertifikatnya masing-masing rumah biasanya punya sertifikatnya. Kalau belum ada sertifikat, biasanya developer nanti yang akan bekerja sama dengan bank untuk mecah sertifikat induknya. Nanti dipecah satu-satu menjadi sertifikat masing-masing atas nama pemiliknya. Nah, terkait belum adanya IMB ini, alternatif yang kedua, kalau memang IMB-nya itu masih ditahan di bank sebagai jaminan kredit, brosur-brosur rumahnya masih ada enggak? Kalau rumah baru biasanya masih ada brosurnya. Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Kemarin tuh terakhir yang saya cari data yang buat tugas waktu itu, adanya cuma perjanjian sama notaris, Pak. Untuk dokumen-dokumennya yang lain masih ada di bank. Soalnya itu jual beli tahun 2015 kalau nggak salah, Pak. Sudah lebih ini ya, brosur-brosurnya juga nggak ada ya. Artinya gini, biasanya di dalam brosur rumah itu ada jenisnya ya, ada yang menguraikan misalnya, slow bertulang, betilang dan lain sebagainya. Nah, kalau semacam itu berarti kamu harus identifikasi sendiri. Identifikasi kalau misalnya, nah identifikasi ini bisa perumahannya masih dijual nggak? Sudah full, Pak, kebetulan.
Oke, kalau misalnya perumahannya masih dijual, artinya gini, masih open ya, masih ada perumahan yang masih dijual, bisa melihat dari brosur-brosurnya yang baru. Kurang lebih kan pasti mempunyai konstruksi yang sama atau hampir sama, walaupun bentuknya sedikit berbeda, tapi biasanya sih sama atau hampir sama strukturnya. Karena ngubah struktur juga tidak mudah, dia juga pasti ngirit, hanya bentuk-bentuknya aja yang sedikit dibedakan. Nah, kalau semacam itu, kalau tidak ada, ya pertama kamu identifikasi secara manual, terus kemudian yang kedua, dicarikan data pembanding, dicarikan data menggunakan data-data perumahan yang kurang lebih sama. Kalau tipe 45 seperti ini, kira-kira itu pondasinya tipe apa? Jadi mencari yang kurang lebih bangunan yang sama dengan apa namanya konstruksi yang sama. Jadi misalnya gini, rumah itu pasarannya seharga 500 jutaan, tanah dan bangunannya. Kamu juga harus cari data tipe 45 di tempat yang lain atau di sekitarmu sana gitu ya, yang harganya 500 jutaan juga. Nah, di tipe-tipe seperti itu konstruksinya seperti apa? Jadi seolah-olah dalam tanda kutip mencari data pembanding seolah-olah untuk mengidentifikasi properti yang kamu nilai karena kamu mempunyai keterbatasan untuk mengidentifikasi sendiri. Beda kalau kamu lulusan teknik sipil misalnya, tahu jenis-jenis fondasi. Kalau tidak, ya tadi mencari rumah yang sama dan sebanding. Ya, baik itu dalam luasannya, baik itu juga dalam harganya. Nanti kalau luasnya berbeda dan harganya berbeda, kemungkinan mempunyai struktur yang berbeda. Baik itu berbeda lebih kecil maupun berbeda lebih murah. Otomatis kalau rumah lebih murah, mungkin mempunyai konstruksi yang berbeda dibanding rumah yang lebih mahal. Begitu pula sebaliknya, bila dibandingkan dengan rumah yang lebih mahal lagi, kemungkinan konstruksinya akan lebih kuat lagi. Seperti itu, Anggit ya. Idealnya sih ngambil data di bank, tapi kan nggak bisa, minta kopinya. Baik Pak, izin bertanya lagi Pak. Semisal Oke, ya, silakan. kan saya ada tetangga ini Pak. Tetangga saya itu tukang ya bangun-bangun rumah gitu lah Pak. Nah, semisal saya meminta kayak saya beritahu ini Pak bangunannya. Terus habis itu meminta perkiraan dari tukang tersebut ini pondasinya memakai apa seperti itu apakah boleh Pak? Nggak ada masalah. Termasuk kamu bikin RAB dari tukang tersebut juga tidak ada masalah. Gitu ya, kamu tanya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi kamu bisa membuat misalnya model NRC, New Replacement Cost atau New Reproduction Cost, dengan kau buat RAB sendiri. Kalau bikin rumah tipe 45 seperti ini, itu kira-kira Pak Tukang habisnya berapa? Nah, terserah. Dia mau cerita, dimulai dari pondasi, dikerjakan berapa orang, pondasinya isinya apa saja, misalnya batu, pasir, semen, kan dimulai dari tanah, misalnya dibersihkan tanahnya, digali pondasinya ada ongkos galinya, terus kemudian dibikin pondasinya ada biaya upah material, terus dibikin temboknya dan lain sebagainya, ada dibikin slope, dibikin apa namanya besinya, silahkan nggak apa-apa, gitu ya. Kalau misalnya memang tidak memahami struktur bangunan, kan penilai diperkenankan untuk membawa tenaga ahli yang paham terhadap objek tersebut. Kalian menilai bendungan, nggak paham tentang bendungan, kalian boleh kok mengajak tukang sipil, kalian boleh kok memasukkan apa tenaga pendamping dari apa namanya kementerian terkait untuk melihat pembangunan itu atau untuk mengidentifikasi dia sebagai tenaga ahli, namun dia juga tidak sebagai penilai. Hanya tenaga ahli yang diperbantukan untuk mengidentifikasi terhadap bangunan-bangunan tersebut ataupun membantu membuat NRC-nya. Gitu Anggita. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan.
Ya, dibuat mudah. Gitu ya, dibuat mudah. Jangan kalian merasa terbebani. Ya, dibuat mudah karena memang kondisi kita seperti ini. Tapi kalau misalnya memang tidak ada COVID, ya mungkin saya sarankan pokoknya dikejar terus kalau sampai bisa untuk mendapatkan hasil yang bagus. Nah, termasuk Anggita tadi pun kalau misalnya kebetulan rumah yang dinilai mungkin rumah kakaknya karena rumah sendiri pun keterbatasan dengan surat-surat dan lain sebagainya. Nah, ini juga hati-hati ya. Artinya meminta tolong kepada tukang juga boleh nggak ada masalah. Cuman maksud saya kontak dengan orang lain yang tidak satu rumah harus benar-benar dijaga terhadap protokol kesehatannya. Ya, dua-duanya harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Itu yang saya minta dijaga. Ya, terhadap nanti main ke tempat kakaknya walaupun rumahnya dekat karena tidak tinggal serumah juga dijaga. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang lain. Identifikasi bangunan sudah bisa semua ya, teman-teman ya. Insya Allah, Pak. Oke, semoga bisa memberikan hasil yang lebih baik. Oke, nggak ada? Saya Ya, izin mungkin, Pak. sebelum Ini sebenarnya masalah Oke, yang silakan Fikri. tanah kemarin, Pak, saya tanya ya, Pak, kemarin yang tentang tanah. Nah, saya tadi sempat kemarin itu sempat ngecek lagi gitu, Pak, tentang data-datanya. Ternyata yang kemarin kan ada tanah yang ada di daerah Mulyorejo itu ya, Pak. Itu dengan daerah-daerah lain jaraknya terlalu jauh gitu ya, Pak. Terus saya coba cek lagi, ternyata ada typo, Pak, ada typo di salah satu tanah gitu. Nah, setelah saya bandingkan, itu ada satu tanah, Pak, di dalam satu desa ini yang harganya itu beda sendiri ternyata, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Atau memang seperti itu aja nggak apa-apa gitu? Soalnya kalau mungkin saya analisa kayaknya dampaknya kenapa ada harga yang sangat tinggi sama harga yang cukup rendah itu, pertama karena tanahnya itu tanah yang belum siap bangun gitu, Pak. Jadi tanah mentah yang ada di Tegalan kayak ladang gitu, Pak. Terus jaraknya juga sangat terlampau jauh dari jalan utama. Apakah nggak masalah, Pak, untuk digunakan? Oke, terima kasih pertanyaannya Fikri. Saya masih menggarisbawahi gini, Fikri dan teman-teman semua, jangan kadang-kadang kalian terpantau dengan terkungkung dengan batas administrasi wilayah. Harus mencari di desa itu, harus mencari di kecamatan itu, harus mencari di situ. Tidak juga seperti itu. Saya berikan ini ya. Saya berikan gambaran. Kalau kalian tahu Jalan Sudirman yang ada di Jakarta Pusat dan Selatan, itu nama jalannya Jalan Sudirman. Kalau kita jalan dari Ratu Plaza, di Ratu Plaza sampai dengan Plaza Semanggi, sampai dengan Jalan lurus sampai dengan Jalan Tamrin, itu sebelah kanan itu Jakarta Selatan, sebelah kiri Jakarta Pusat, terus sampai dengan Bundaran HI masuk Jakarta Pusat semuanya. Nah, artinya apa? Walaupun data itu diperoleh dari Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan, tapi jalannya itu cuma satu. Jalan Jenderal Sudirman. Artinya, kalian pakai data, misalnya ada transaksi di Jakarta Selatan, kalian pakai untuk mengadjust, melakukan penyesuaian terhadap jalan yang ada di Jakarta Pusat, nggak ada masalah. Faktanya karena memang itu satu jalan Jenderal Sudirman, dan sekitarnya pun sama. Itu yang pertama. Terus lagi, yang dekat-dekat dengan stan. Kalian kalau pernah kuliah di stan walaupun cuma 6 bulan gitu ya, mungkin di Jalan Ciledug Raya kalian tahu. Ciledug Raya juga sama. Ada yang wilayah Tangerang, ada yang wilayah Jakarta.
Jalannya apa ya? Ciledug Raya itu, yang satu yang sebelah sono, sebelah kiri kalau dari Ciledug arah Jakarta itu masuk wilayah Jakarta, yang sebelah kanan masuk wilayah Tangerang. Nah, cuman kalau yang Ciledug Raya ini memang agak unik. Tanahnya Tangerang memang lebih murah harganya dibanding tanahnya Jakarta, walaupun satu jalan. Hanya gara-gara beda kabupaten kota, itu memang beda. Tapi tidak ada masalah kalau kita melakukan penyesuaian pakai yang namanya Tangerang. Cuman memang harus ada penyesuaian apa ya, secara lokasi atau letak kewilayahan, karena memang Tangerang lebih murah daripada Jakarta gitu ya, supaya harganya tetap sama. Nah, terkait dengan Fikri tadi juga seperti itu. Saya menggunakan lokasi yang ada di desa saya, namun nun jauh di sana. Sama dengan kayak saya. Harganya di seputar Serpong yang lebih dekat ke Tangerang Selatan maupun Tangerang Kota. Kalau dibandingkan dengan saya pakai daerah Tangerang yang ada di Teluk Naga sana dekat bandara, Tangerang yang ada di batasan dengan Serang malah jauh saya. Saya dekatnya dengan BSD, saya dekatnya dengan Alam Sutra, yang notabene adalah wilayah Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Saya dekat dengan Lipo Karawaci yang wilayahnya masuk wilayah kabupaten juga. Nah, seperti itu. Artinya lebih cenderung secara lokasi yang disesuaikan, Fikri. Lokasi itu maksudnya dia dekat, walaupun berbeda wilayah administrasi nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting apa ya? Dalam area pasar yang masih yang sama dan sebanding. Nah, kalau kamu bandingkan tadi dengan misalnya rumahmu dengan yang ada di agak jauh tapi gunung, walaupun itu letaknya jauh, malah nanti penyesuaiannya besar. Mending dibandingkan dengan lokasi pasar yang ada di seputar daerah tempat tinggalmu, dibanding dengan apa namanya, tegalan atau gunung yang jauh tadi. Boleh pakai gunung yang jauh tadi. Namun memang sudah tidak terdapat lagi data pembanding yang lebih mencerminkan data yang bagus. Data yang artinya data yang bagus, data yang berada di dekat lokasi yang kau nilai tadi. Itu Fikri masukan dari saya. Baik Pak, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini saya berikan tugas sekarang, ya. Tugasnya sebetulnya masih ada hubungannya dengan yang kemarin kalian kerjakan, yaitu hanya mengumpulkan KKP penilaian tanah dan bangunan yang sekarang kalian kerjakan. Waktunya pun saya berikan waktu sampai dengan hari Kamis minggu depan. Ini kan hari Jumat, sampai dengan hari Kamis minggu depan masih ada waktu sekitar 7 hari 1 minggu. Saya batasi sampai dengan jam 17. Jadi KKP tanah, KKP penilaian tanah, kertas kerja penilaian tanah yang minggu kemarin kalian kerjakan, terus kemudian KKP penilaian bangunan yang hari ini sampai dengan seminggu depan kalian kerjakan, nanti dikumpulkan di hari Kamis. Gitu ya, silakan kalian kumpulkan. Walaupun nanti pada saat mengumpulkan laporan penilaian, KKP-nya masih boleh disesuaikan atau direvisi, masih saya perkenankan. Tapi setidaknya kalian sudah mengerjakan dulu KKP penilaian tanah dan bangunan. Ya, walaupun nanti pada saat akhir mengumpulkan laporan penilaian ada revisi di KKP tanah maupun KKP bangunan, tapi setidaknya untuk tugas kalian sudah harus mengerjakan. Gitu ya. Tapi nanti boleh untuk apa namanya? Merevisi KKP-nya dalam laporan penilaian. Nah, silakan nanti tugasnya dikumpulkan paling lambat di hari Kamis, tanggal 8 Juli. Masih ada waktu sekitar 7 hari lagi untuk mengumpulkan tugasnya. Gitu ya. Jadi untuk yang setelah UTS ini banyak tugas mandiri, banyak dilakukan supaya teman-teman belajar melakukan penilaian. Oke, ada yang mau ditanyakan, teman-teman silakan. Saya Pak, izin bertanya Pak. Silakan Yofi.
kalau misalkan Pak ya, ada bangunan yang umurnya itu udah lumayan lama lah, tapi kondisi fisiknya itu sangat baik Pak, terawat sehingga seperti kelihatan baru. Nanti terus membuat depresiasinya itu sangat kecil atau bahkan tidak ada. Itu bagaimana Pak? Apakah emang bisa depresiasi itu sangat kecil dan bahkan tidak ada meskipun umur bangunan tersebut itu udah lumayan lama, tetapi pada kenyataannya kondisi fisiknya itu masih seperti baru gitu Pak? Nggak ada kerusakan lah. Oke, terima kasih Yufi pertanyaannya. Jadi gini, ada beberapa teori, mungkin kalian juga sudah tahu, untuk mencari penyusutan. Kalau di DJP ada menggunakan teori umur efektif, umur ekonomis, dan lain sebagainya. Nah, namun demikian ada juga yang tidak menggunakan teori itu untuk menentukan umur bangunan. Kalian saya bebaskan menggunakan teori yang mana, asalkan tidak teori ngawur. Gitu ya, teori ngawur artinya suka-suka, enggak boleh. Kalau suka-suka jelas enggak boleh. Artinya banyak teori untuk mencari penyusutan. Tinggal kalian menggunakan teori yang mana. Nah, di DJKN pun juga seperti itu. Kalau di DJKN malah justru jarang menggunakan umur, ada tabel tersendiri dan kondisi. Di DJP pun juga yang menggunakan DKPB ada teori umur tapi sudah dikombin dengan kondisi. Nah, sekarang gini Yofi, kalau bangunan itu sering dilakukan renovasi, sering dilakukan perbaikan, memang akan menjadi umur efektifnya menjadi lebih panjang gitu ya, bukan lebih panjang ya, lebih panjang. Terus kemudian tingkat penyusutannya menjadi lebih minimum. Kan ada juga kalau tanpa renovasi kan umur efektifnya umur bangunannya kan tahun dibangun dikurangi tahun penilaian, tahun penilaian dikurangi tahun dibangun. Terus kalau misalnya bangunan itu sudah direnovasi maka umurnya jadi tahun dibangun dikurangi tahun tahun penilaian dikurangi tahun dibangun ditambah 2 kali tahun renovasi dibagi 3 kan ada yang seperti itu, lupa sedikit saya teorinya. Tapi di teori di buku-buku kalian baca ada. Nah, otomatis pengurangnya menjadi lebih kecil kalau sering direnovasi, Yofi. Nah, saya contohkan lagi, kalau untuk rumah, kalau untuk bangunan-bangunan yang lain seperti bandara, seperti jalan tol, seperti pelabuhan, itu rutin. Setiap tahun, setiap beberapa bulan selalu dilakukan maintenance. Kenapa? Karena untuk mendukung keselamatan pengguna jalan, keselamatan pengguna bandara, keselamatan pengguna dermaga atau pelabuhan maupun keselamatan bendungan. Nah, bangunan-bangunan yang artinya bangunan-bangunan khusus tadi itu sering dilakukan maintenance. Sehingga kalau di DJP terhadap bangunan-bangunan khusus itu mempunyai penyusutan yang berbeda dibanding dengan bangunan yang umum. Dan penyusutannya itu lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena asumsinya adalah bangunan-bangunan itu sering dicek kondisinya, bangunan-bangunan itu sering dikontrol, sering direnovasi. Model tol Cipularang, begitu ada yang ambles, langsung dihentikan, terus kemudian diperbaiki. Sehingga seolah-olah bangunan itu kerusakannya menjadi minimal, walaupun tetap ada kerusakan, tapi terus kemudian ada retak dikit tambal, ada ini sedikit diperbaiki, ada aspal mengelupas di bandara langsung ditambal karena pesawat tidak akan bisa mendarat dengan sempurna kalau ada aspal yang mengelupas dan lain sebagainya. Nah, kondisi seperti itu mengakibatkan penyusutannya jadi kecil. Nah, dengan asumsi seperti itu, apabila kamu terapkan di dalam objek penilaianmu yang memang terpelihara dengan baik, sering dirawat, sering direnovasi, sehingga walaupun rumah lama, tapi kondisinya seakan-akan baru, maka penyusutannya menjadi kecil, dan itu tidak ada masalah. Kalau memang kamu menggunakan teori penyusutan yang berbasis dengan biaya perbaikan baru. Berbiaya perbaikan untuk biaya perbaikan sehingga mencapai kondisi yang sama dengan perolehan barunya. Itu Yufi.
Bisa diterima Yufi? Ya, siap, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Penyusutan itu kan ada 3 kan, penyusutan fisik, penyusutan fungsi, dan penyusutan ekonomis. Nah, kalau kalian memang bisa mengidentifikasi 3 penyusutan, silakan nggak apa-apa menggunakan 3 penyusutan. Tapi belum tentu 3 penyusutan itu ada semua di dalam objek kalian. Bisa jadi penyusutan fisik tok yang ada di objek kalian. Bisa jadi penyusutan fisik dan ekonomi atau fungsi misalnya. Bisa jadi 3-tiganya ada. Nggak ada masalah. Gitu ya. Kalau memang diidentifikasi tidak ada penyusutan fungsi dan penyusutan ekonomis, ya berarti di rumah kalian hanya ada penyusutan fisik. Yang memang kondisi fisiknya sudah jelek karena pemakaian, karena umur. Sedangkan secara fungsi masih berfungsi sebagaimana mestinya. Secara ekonomis juga tidak ada aturan yang melarang rumah kalian berdiri di situ misalnya. Sedangkan secara fungsi rumah kalian sudah memenuhi kaidah-kaidah rumah pada saat ini. Rumah yang misalnya ada kamar mandi dalamnya, rumah yang misalnya sudah sesuai ada carport atau garasinya, rumah yang sesuai ada pagarnya dan lain sebagainya. Secara fisik sudah sesuai, secara fungsinya pun juga tidak ada masalah, dan secara ekonomisnya juga tidak ada aturan dari luar yang membatasi penggunaan properti kalian. Jadi kalau ternyata kalian rumahnya tidak berdiri yang sebenarnya gitu ya, nah mungkin bisa jadi ada penyusutan fungsinya, penyusutan ekonomisnya. Oke teman-teman, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Pak, saya mau tanya Pak. Silakan Putu. Tadi terkait penyusutan ekonomis, itu kan bisa dibilang susah menentukan Pak ya. Kalau misalnya saya mengidentifikasi dengan faktor cuaca gitu kan, cuaca itu juga bisa mempengaruhi kondisi bangunan Pak ya. Apakah saya bisa memasukkan faktor cuaca tersebut sebagai penyusutan di ekonomis Pak ya? Faktor cuaca itu akibatnya apa sih Putu? Temboknya jadi lebih cepat rembes gitu Pak, gentengnya gitu. Itu lebih cenderung ke fisik, ke penyusutan fisik Putu. Jadi misalnya rumahmu berada di tepi pantai. Rumahmu berada di tepi pantai. Terus kemudian airnya air lembab atau atau anginnya panas, anginnya membawa panas. Terus mengakibatkan rumahmu mudah korosi, terutama besi-besinya. Terus kemudian kena panas karena berada di pantai yang jarang ada tanamannya. Nah, itu lebih cenderung ke penyusutan fisik karena catnya lebih mudah kusam, rumahnya lebih mudah kena korosi, terus kemudian karena panas yang sedemikian hebat mengakibatkan misalnya gentengnya misalnya menjadi banyak yang berubah warna dan lain sebagainya, itu lebih ke penyusutan fisik Putu. Gitu ya. Gini. Kalian tidak perlu memaksakan mencari 3 penyusutan itu kalau memang di rumah kalian tidak ada. Gitu ya. Kalian kan bisa berikan alasan kenapa tidak ada penyusutan fungsi dan penyusutan ekonomis ya. Berikan alasannya karena memang kondisinya misalnya sudah sesuai dalam kondisi rumah yang ideal. Terus kemudian secara legal pun rumah juga berdiri di tempat yang memang digunakan RT RW-nya untuk rumah misalnya gitu. Jadi tidak ada penyusutan kalau rumah ini harus rumah misalnya. Beda misalnya kalau memang rumah itu berdiri di lahan yang sudah tidak seharusnya berdiri rumah, misalnya di Jalan Jenderal Sudirman ada rumah, nah itu kan sudah memang nggak sesuai. Sekarang di Jalan Jenderal Sudirman adanya high rise building.
Seperti itu teman-teman. Kalau di perumahan saya pikir lebih enak karena penyusutan ekonomisnya menjadi tidak ada. Jadi tidak usah dipaksakan kalau memang tidak ada penyusutan fungsi dan penyusutan ekonomisnya. Cukup penyusutan fisik juga tidak ada masalah. Baik Pak, dapat dimengerti Ya. Pak. Terima kasih Pak. Kalau ada yang lain silakan. Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Oke, silakan Yofi. Kalau misalkan Pak ya ada kesulitan dalam mengidentifikasi komponen bangunan yang kompleks gitu Pak. Misalkan bangunannya itu tingkat, terus kokoh, konstruksinya itu sangat baik, terus sehingga kita itu mengidentifikasi komponennya itu nggak bisa disamakan dengan bangunan-bangunan lain, itu bagaimana Pak ya? Yang dimaksud mengidentifikasi itu maksudnya gimana sih Yofi? Kayak misalkan komponennya itu beda Pak. Besinya kolom itu ya, kalau normalnya 4 itu pakai 8 semua, terus kusen-kusennya pakai kayu jati, misalkan kayak gitu. Jadi kita itu nggak bisa tahu sedetail mungkin gitu Pak. Kalau komponennya itu sangat kompleks, modelnya itu high end gitu lah Pak. Komponen bangunannya itu modelnya high end sehingga membuat harganya itu tinggi gitu. Itu gimana Pak? Kan nggak ada kalau kita mau cari ke bangunan-bangunan atau perumahan-perumahan lain kan mungkin normal-normalnya saja kayak tipe 4, 5, 3, 6, sedangkan ini bangunannya luasnya cukup besar, terus komponennya kompleks, juga baik, itu biar bisa diidentifikasi dengan akurat itu solusinya bagaimana Pak? Jadi gini, kalau misalnya memang penilaian itu memang apa namanya bisa tadi seperti yang saya sampaikan ke Anggita tadi, bisa meminta bantuan tenaga ahli. Bisa meminta bantuan tenaga ahli. Karena penilai pada dasarnya tidak ahli semuanya. Kalian diminta untuk melakukan penilaian kapal, kalian nggak tahu kapal, tapi tidak tahu teori penilaiannya. Nah, dimungkinkan kalian meminta bantuan kepada Kementerian Perhubungan di Dijen Hubungan Laut. Tinggal yang dinilai itu apa sih? Kapalnya siapa? Kapalnya TNI Polri atau kapalnya siapa? Bisa juga meminta bantuan TNI Polri juga. Kalau misalnya Dinas Perhubungan Laut juga tidak tahu misalnya gitu ya. Misalnya kayak kapal perang, yang tahu ya TNI misalnya gitu ya, bagian-bagian dari kapal perang dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan bangunan pun juga sama. Kalau minimal kalian sudah dibekali dengan ilmu teknologi bangunan. Nah, walaupun itu ilmu dasar, tapi setidaknya kalian diharapkan bisa mengidentifikasi bangunan. Nah, memang tidak semua material komponen bangunan kalian tahu. Tapi setidaknya kalian tahu ini yang namanya besi, ini yang namanya slope, ini yang namanya pondasi, ini yang namanya balok, ini yang namanya kolom tahu. Cuman memang dari kalau misalnya memang bisa diidentifikasi sendiri, kalian bisa identifikasi sendiri. Termasuk besi ukuran 8, ukuran 12, ukuran 4 pun saya pun juga nggak ngerti gitu ya seberapa gedenya ukuran-ukuran itu. Nah, itu bisa meminta bantuan kepada tenaga ahli, misalnya dari insinyur arsitek, insinyur sipil, dan lain sebagainya, atau misalnya dari Kementerian PUPR, atau minta pemborong. Anggita tadi minta bantuan tukang untuk mengidentifikasi, silakan. Diidentifikasi. Nah, setelah ketahuan materialnya, Yofi bisa mencari, minta tolong pemborong untuk menghitungkan RAB juga bisa. Kalau tidak bisa lagi, kamu bisa mencari harga-harga material yang ada. Nah, tinggal sekarang materialnya apa? Banyak juga material-material ya tadi misalnya kayu jati misalnya. Kayu jati, nah, orang membangun pun juga kalau orang kaya uangnya tak terbatas. Walaupun dia rumahnya di Jakarta, kalau butuh kayu jati ya dia datangkan langsung dari Jepara. Nggak ada masalah bagi dia. Ya mau nggak mau ya ada ongkos transport dari Jakarta dari Jepara ke Jakarta kalau tadi kayu jatinya.
Bisa juga sih beli di Jakarta, tapi si penjualnya tadi juga ngambil dari Jepara. Jadi banyak cara sebetulnya. Tetap nyari di Jakarta, harga Jakarta, tapi barangnya itu diambil dari Jepara, misalnya untuk jati. Terus untuk keramik bukan demikian, Yufi. Keramik itu jangan main-main. Ada juga yang marmer impor, yang granit impor, yang memang diimpor dari negara-negara tertentu ada juga. Cuman buat lantai saja impor. Nah, untuk yang seperti itu gitu ya, kalau kalian diminta untuk menilai hotel yang minimal bintang 5, bahkan ada yang sekarang hotelnya bintang lebih dari 5, itu bisa menggunakan fasilitas impor semua untuk barang materialnya. Ya mau nggak mau kalau tidak tahu bisa meminta bantuan tenaga ahli dari yang lain untuk mengidentifikasi. Mungkin solusinya itu Yufi, karena memang kita sendiri juga tidak bisa mengidentifikasi. Itu Yufi penjelasan saya. Kalau misalkan yang punya itu bisa memperkirakan namun nggak bisa mengidentifikasi komponennya secara detail, Pak. Contohnya kayak dulu bangun teras itu habisnya 500 juta. Teras atas-atasnya, bawah-bawahnya, model-modelnya. Kemudian kita identifikasi sendiri dengan perkiraan kita komponennya, tetapi harganya itu didekatkan ke 500 juta. Jadi sengaja dekatkan gitu, Pak. Itu apakah boleh atau tidak, Pak? Gimana ya? Idealnya kan sebetulnya bukan dengan harga yang terdahulu, Yufi. Sebetulnya malah justru bukan menggunakan yang harga terdahulu. Sebetulnya konsepnya adalah komponen bangunannya apa, harga sekarangnya berapa, baru mengalami penyusutan. Justru dari komponen bangunan itu, atau dari kondisi bangunan itu, kalau dibangun sekarang, itu membutuhkan biaya berapa, terus kemudian baru dikurangkan dengan penyusutannya. Bukan malah justru kira dulu harganya 500 juta, terus sekarang naik jadi berapa. Nah, malah susah dihitung, Dewi. Dulu kan harga rumah ini atau harga teras, bangun teras ini 500 juta. Sekarang jadi berapa ya? Berarti kamu harus membreakdown 500 juta pada saat bangunnya, itu terdiri dari materialnya apa, harganya pada zaman dulu apa, terus ditambah dengan ongkos-ongkos biaya pada zaman dulu, malah susah. Malah justru lebih enak mengidentifikasi materialnya, terus kemudian tadi termasuk mengidentifikasi material itu termasuk ini ya, apa namanya, tata cara membangunnya, terus kemudian luasannya, terus kemudian kalau dibangun ini membutuhkan waktu berapa, terus kemudian ongkos tukangnya berapa. Nah, di situ diketahui NRC-nya sekian. Dari NRC kalian kurangi dengan penyusutannya, kalau ada baru ketemu nilainya. Konsepnya seperti itu, Judi. Kalau kamu kan konsepnya balik. Kalau ini konsepnya seperti itu malah justru. Gitu, Yufi. Oke, Pak. Paham, Pak. Ya, Terima ya. kasih, Pak. Ya. Oke, ya. Oke, teman-teman ya. Jadi malah justru materialnya diidentifikasi supaya dari material, dalam artian material ini termasuk ini ya, termasuk tata cara membangunnya, luasannya, strukturnya, komposisinya, supaya didapatkan harga pada saat ini, NRC pada saat ini. Baru kemudian kalian kurangkan dengan penyusutannya. Untuk mendapatkan nilai bangunan pada saat sekarang. Oke teman-teman, masih adakah yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Tapi terkait dengan tanahnya, Pak, untuk Oke, pendapatan silakan pasar Putu. itu, Pak. Ya. Kemarin kan Bapak bilang minimal 3 data pembanding gitu kan, Pak ya.
Ya, pada Terus, umumnya ya, yang umum dilakukan adalah 3 data pembanding. Jadi itu seolah-olah menjadi patokan kita minimal menggunakan 3 data pembanding. baik Pak. Nah, kemarin saya juga sempat coba cari-cari baru lagi, kan karena transaksi sudah tidak mungkin lagi ketemu karena memang susah seperti yang saya sebutkan di minggu lalu itu, ketemunya lah data penawaran. Tapi terkait dengan lokasi itu jauh banget dari lokasi objek penilaian. Kemudian setelah survei, ternyata kondisi tanahnya juga bukan tanah yang memang siap dibangun gitu. Kemudian dia perlu memang ada biaya untuk meratakan dan sebagainya. Sehingga menurut saya jika saya masukkan lagi data itu kan bisa lebih dari 3 data pembanding. Tapi nanti penyesuaiannya jadi jauh banget melenceng itu Pak. Sehingga saya memutuskan untuk tidak memakai data itu. Sehingga saya tetap pakai cuma 3 saja. Itu kan tidak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah memenuhi kaidah dalam penilaian. Iya Pak, baik Pak. Ya, tidak perlu dipaksakan untuk lebih gitu ya. Dan tapi maksud saya kalau misalnya data pembandingnya bisa banyak atau bisa lebih baik lagi nggak ada masalah. Tapi kalau memang kondisinya cuma hanya 3, yang penting teman-teman membuat alasannya yang baik dan kuat bisa diterima gitu ya, sebagai ibaratnya saya itu sebagai pembaca laporan penilaian bisa membaca dengan baik dan alasan yang kalian berikan itu logis, masuk di akal, dan bisa saya terima sebagai pembaca, ya kami dari yang membaca akan memberikan penilaian yang bagus kan gitu Putu. Baik Pak, dapat dimengerti Pak. Terima kasih Pak. Oke ya. Baik Pak. Oke teman-teman, silakan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan. Ini teman-teman sudah vaksin semua atau belum? Bagaimana Belum, Pak? Pak. Sudah ada yang vaksin? Belum Pak. Belum. Sudah, Pak. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau misalnya saran, kalau misalnya ada yang sudah vaksin atau misalnya ada tawaran untuk melakukan vaksin ya kalau menurut saya mana yang lebih cepat diterima saja. Cuman memang ada yang Sinovac, ada yang AstraZeneca. Nah, kalau itu mah terserah teman-teman. Gitu ya. Kalau saya sih ngambil kesempatan yang pertama, artinya kapan teman-teman mendapatkan kesempatan yang pertama ya ambil. Kalau memang teman-teman mendapatkan kesempatan untuk melakukan vaksin. Terserah mau AstraZeneca, mau Sinovac terserah gitu ya. Kebetulan kalau saya menggunakan Sinovac karena saya yang dulu-dulu. Kemudian ada adik ipar saya juga menggunakan AstraZeneca gitu ya. Semuanya ada positif dan negatifnya. Ya katanya lebih efikasinya lebih tinggi yang AstraZeneca, tapi mempunyai efek samping kejadian pasca katanya lebih lebih berefek yang AstraZeneca. Tapi kalau Sinovac efikasinya lebih rendah, namun kejadian pasca imunasinya juga lebih minimal. Ya, semuanya ada positif negatifnya. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri kita masuk ke kuliah berbasis WA Group, saya cek dulu absen kalian. Ini yang belum melakukan presensi, Fikri. Fikri ada ya? Ada Pak. Oke, yang belum bisa lagi, Muhammad Al-Iqbal Ansari. Pak. Iqbal ada? Hadir, Oke Pak. ya, Iqbal ada ya, oke. Terus yang belum lagi, Muklisan Rusdi Tarihoran. Ada Pak. Rusdi ada ya, oke. Terus selanjutnya, Pri Anggita Nur Hikmawati. Oke, selanjutnya yang belum presensi, udah semua.
Coba saya refresh kembali, siapa tahu sudah bisa. Oke, saya refresh kembali, tinggal Fikri dan Al Iqbal yang belum bisa absen. Oke, nanti kalau misalnya belum bisa absen, nanti saya absenkan dari sini, dari saya. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri untuk kuliah menggunakan WA Group dan teman-teman mengerjakan tugas yang saya berikan, masih adakah materi yang mau ditanyakan? Belum ada sebenarnya, Pak. Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada teman-teman, kuliah dengan menggunakan media Zoom, mungkin dapat saya akhiri, dan teman-teman silahkan untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, gitu ya, memanfaatkan waktu masih ada sekitar 1 jam untuk mengerjakan tugasnya. Dan namun demikian teman-teman juga silakan waktunya dipergunakan sebaik-baiknya. Kita masih dikumpulkan nanti di hari Kamis, masih ada waktu 7 hari juga untuk mengerjakan kalau misalnya datanya belum lengkap. Mungkin itu dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas diskusinya. Selalu jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan juga kalian. Semoga kita semua selalu sehat. Kita juga saling mendoakan. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua maupun saudara-saudara kita. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.